Nama saya Marta Crescentia Manurung, kelas 1 PKD 2, absen 24, NIM 9620222051. Di sini saya akan mempresentasikan kegiatan belajar 8. Yang pertama ada wewenang. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Contoh, seorang manajer suatu organisasi mempunyai hak untuk memberi perintah dan tugas serta menilai pelaksanaan kerja karyawan di bawahnya. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan yang ada dalam organisasi. Jadi, wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. Wewenang itu sangat penting bagi seseorang karena yang pertama, merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk dapat melaksanakan tugas. Yang kedua, menciptakan power, right, dan responsibility. Yang ketiga, menyebabkan perintah pimpinan dipatuhi. Dan yang keempat, menjadi batas apa yang boleh dan tidak dikerjakan. Dua pandangan sumber wewenang, yang pertama yaitu teori formal, yang kedua teori penerimaan. Yang pertama, teori formal. Pandangan ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan kemudian secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Pandangan klasik ini menelusuri sumber tertinggi dari wewenang ke atas sampai sumber terakhir, di mana untuk organisasi perusahaan adalah pemilik atau pemegang saham. Teori formal, posisi atau urutan orang tersebut dalam suatu perusahaan atau organisasi memungkinkan orang yang berada pada urutan atau posisi lebih tinggi mempunyai wewenang untuk memerintah orang yang berada pada posisi di bawahnya. Yang kedua, teori formal atribut pribadi. Dengan adanya atribut pribadi yang melekat pada seseorang, memungkinkan orang yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk memerintah atau menggerakkan staf atau bawahannya. Yang kedua, teori penerimaan. Pandangan ini dimulai dengan pengamatan bahwa tidak semua perintah dipatuhi oleh penerima pemerintah. Wewenang seseorang timbul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Pandangan ini menyatakan kunci dasar wewenang oleh yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi, wewenang bergantung pada penerima yang memutuskan untuk menerima atau menolak. 4 hal yang harus menjadi perhatian agar kewenangan yang dimiliki seseorang dapat berjalan efektif, yaitu bawahan dapat memahami apa yang diinginkan atau dikomunikasikan oleh pemimpin atasan. Hal ini berarti seorang pemimpin yang mempunyai wewenang harus dapat memahami dan mengkomunikasikan kepada bawahannya terkait tugas yang akan dibebankan kepada bawahannya. Yang kedua, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten atau tidak bertentangan dengan rencana pencapaian tujuan organisasi. Dan yang ketiga, pada saat sang bawahan memutuskan untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh atasannya, dia meyakini bahwa apa yang diperintahkan konsisten mendukung nilai misi maupun motif pribadi atau kelompoknya. Yang terakhir, bawahan mampu secara mental maupun fisik menjalankan apa yang diperintahkannya. Jenis-jenis wewenang. Yang pertama, line authority atau wewenang lini. Wewenang manajer yang bertanggung jawab langsung di seluruh rantai komando organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff. Wewenang kelompok, individu yang menyediakan saran dan jasa kepada manajer lini. Yang ketiga, fungsional authority atau wewenang fungsional. Wewenang anggota staf departemen untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena berkaitan dengan tanggung jawab staf spesifik. Batas-batas wewenang. Yang pertama, kemampuan jasmani atau fisik. Pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya di luar kemampuan manusia. Yang kedua, alamiah. Pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk menentang kodrat alam. Yang ketiga yaitu teknologi. Pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk melakukan tugas yang belum tercapai teknologi. Yang keempat, keadaan ekonomi.
Pemimpin tidak dapat memerintah atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar. Yang kelima, lembaga. Wewenang seorang pemimpin dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur. Yang keenam, hukum. Wewenang seorang pemimpin tidak boleh melanggar dari peraturan hukum atau undang-undang yang berlaku. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah atau terlegitimasi menurut mekanisme tertentu dalam organisasi. Dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi, yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pelimpahan wewenang memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, pelimpahan wewenang memungkinkan subbagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu baru tersebut. Yang kedua, pelimpahan wewenang mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan dengan lebih cepat sekiranya pelimpahan wewenang tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan diberikan kepada orang yang bertanggung jawab. Dalam pelimpahan wewenang juga terdapat kendala, yaitu yang pertama, kapasitas staf yang terbatas. Pelimpahan wewenang sulit untuk dilakukan jika staf yang dimiliki perusahaan atau organisasi tersebut terbatas. Yang kedua, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Dalam pelimpahan wewenang, seorang atasan tetap harus bertanggung jawab terhadap tugas atau pekerjaan yang dilimpahkan kepada bawahannya. Jika atasan kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang dilimpahkan, akan berakibat pekerjaan yang dilimpahkan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Pelimpahan wewenang dapat berjalan dengan efektif bila Yang pertama, kepercayaan atasan kepada bawahan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Yang ketiga, kemampuan manajer dalam memahami tujuan organisasi, tuntutan pekerjaan, dan kemampuan bawahan. Selanjutnya itu persamaan wewenang dengan tanggung jawab. Persamaan tanggung jawab dan wewenang secara teoretik adalah baik, namun sukar dicapai. Ada yang berpendapat bahwa dalam jangka panjang, wewenang dan tanggung jawab adalah sama. Dalam jangka pendek, bagaimanapun juga, tanggung jawab seorang manajer akan selalu lebih besar dari wewenangnya, karena ini merupakan ciri-ciri delegasi. Apakah delegasi itu? Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang yang melapor kepadanya. Ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan, yaitu pertama, pendelegasi menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Yang kedua, pendelegasi melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisit ataupun eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bawahan untuk hasil-hasil yang dicapai. Alasan-alasan pendelegasian. Yang pertama, pendelegasian memungkinkan manajer untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada mereka menangani sendiri. Yang kedua, delegasi dari atasan kepada bawahan adalah proses yang diperlukan agar organisasi dapat berfungsi lebih efisien. Yang ketiga, delegasi memungkinkan manajer untuk memusatkan tenaganya untuk tugas-tugas prioritas yang lebih penting. Yang keempat, delegasi memungkinkan bawahan untuk berkembang dan dapat digunakan alat untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kelima, delegasi dibutuhkan karena manajer tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan dan tidak selalu memahami masalah yang lebih terperinci. Delegasi wewenang yang efektif. Yang pertama, memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan karena tidak semua pekerjaan dapat didelegasikan.
Kedua, memutuskan siapa yang akan memperoleh penugasan dengan beberapa pertimbangan, yakni waktu yang dipunyai karyawan, kemampuan yang dimiliki karyawan, dan kesempatan yang akan dimanfaatkan oleh karyawan. Yang ketiga, mendelegasikan tugas disertai dengan informasi dan pemberian wewenang yang cukup dan bentuk hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, menetapkan feedback untuk memonitor kemajuan yang dicapai oleh bawahan. Keuntungan dan hambatan delegasi. Untuk keuntungannya, yang pertama, manajer akan terbebas untuk berfungsi dengan efektivitas maksimal untuk berorganisasi. Yang kedua, menyebabkan karyawan menerima tanggung jawab dan mempraktikkan cara menilai. Yang ketiga, memperbaiki rasa percaya diri dan kemampuan untuk mengambil inisiatif. Yang keempat, membuat lebih baik sekaligus mempercepat pembuatan keputusan. Sementara untuk hambatannya, yang pertama, rasa tidak tentram dan bingung mengenai siapa yang akhirnya bertanggung jawab untuk tugas spesifik, manajer atau karyawan. Yang kedua, beberapa orang manajer terlalu kacau atau tidak fleksibel untuk mendelegasikan pekerjaan secara efektif. Sekian untuk presentasi kegiatan belajar 8, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.